Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi. Seperti biasa kita akan mengadakan bimbingan klasikal. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Kakak pimpin. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Main ice breaking dulu ya. Nama ice breakingnya kemana fokusmu. Jadi cara mainnya nanti kakak kasih gambar, kalian perhatikan baik-baik setiap gambarnya ya. Nanti ada pertanyaan harus dijawab, oke? Lihat gambarnya ini. Coba kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada berapa? Ada berapa jumlah gambar? Ada berapa? Coba. 4, lagi. 3, 2. Kalian jawab dua lagi. Iya betul. Udah paham cara mainnya? Oke, lihat gambar selanjutnya. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Bentar, salah. Yang ini. Lihat, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah cukup? Ayo, jam pada gambar menunjukkan pukul berapa? Ayo, tadi pukul berapa? Ayo. Ayo, itu berapa? 9, 1, jam 7 yakin? Oke, semuanya salah. Kau lihat lagi gambarnya. Betul nggak? Betul. Oke, fokus lagi. Terakhir. Coba perhatikan baik-baik. 5, 4, 3, 2, 1. Udah? Oke. 3. Berapakah jumlah kuda pada gambar? 2, 4, 7, 3. Oke, salah semua. Coba lihat. Benar nggak ada 8? Itu, ayo. 8. Oh iya. Tidak kelihatan. Minus matanya Kak. Enggak. Oke. Apa itu kelihatan? Yang hari aku menangis. Oke, udah ya. Sedikitnya sekarang kita masuk ke materi. Loading. Sebelum mulai materi ada quotes dulu. Kata-kata ada yang mau bacain? Ayo Tasya baca. Ya baca Tasya. Kalau mau menunggu Tasya, kita akan menghabiskan waktu hidup kita. Ada yang mau mengartikan maksudnya apa? Yo, hubungkan dengan belajar. Belajar. Ya mesti. Hubungkan dengan belajar.
Hanya kalau kita terus menunggu untuk siap dalam mengajar, kita hanya akan membuang-buang waktu. Kalau nunggu siap, nanti aja nunggu siap. Kalau selamanya gak siap gimana? Nggak belajar. Berarti kita menyia-nyiakan waktu. Oke. Oke. Pelajaran kelas enggak? Kalian sering merasa kesulitan dalam memahami pembelajaran kelas? Kadang-kadang sering, kadang-kadang ya. Jadi ada beberapa tips cara-cara untuk memahami dan cara memahami mata pelajaran. Lihat, yang satu, apa yang satu? Suka membuat catatan kecil nggak? Kadang. Kadang. Kalau misalnya nulis itu tuh sampai mana? Berapa lagi nulis pelajaran? Sampai mana? Dimarahin sama siapa? Jadi dengan membuat catatan kecil, mau membuat catatan kecil itu kita mencatat hal-hal yang penting saja. Misalnya kalian kan suka disuruh ngerangkum. Sekarang disuruh ngerangkum nggak? Di buku nulis itu nyalin sering setiap hari. Nah, kalau sering menyalin dari buku, nah kalian buat catatan kecil di pinggirnya. Ambil kata-kata yang paling penting agar memudahkan kalian dalam memahami pelajaran. Yang kedua, menggarisbawahi hal yang penting. Kalau tadi sering menyalir, biar tahu mana kalimat yang paling penting, kalian tinggal menggarisbawahi, bisa menggunakan pensil, pulpen, atau stilo. Oke, lanjut lagi. Nah, mau buat mind mapping. Ada yang tahu mind mapping itu gimana? Pernah bikin nggak? Mind mapping, tentang konsep. Contohnya. Nah, ini namanya mind mapping. Di buku itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini peta konsep. Sering buat gak? Sering buat ini gak? Nah, ini bisa memudahkan kalian dalam belajar. Misalnya nih contoh. Misalnya apa ya? Pelajaran apa ini? IPS. Misalnya IPS. IPS. Kalian bikin mind mappingnya. Misalnya dari kotak dulu. Dari kotak IPS misalnya kalian dari 4 jadi 4. Misalnya IPS itu apa? Pengertiannya misalnya di sini. Pengertian. Terus ciri-ciri misalnya tujuan. Terus manfaat. Nah, dengan membuat mind mapping ini bisa memudahkan kalian memahami mata pelajaran. Tapi dengan orang-orang tertentu ada yang bisa memahami dengan mengingat letak posisi. Nah, ini kan mind mapping ini menggunakan letak sama posisi. Misalnya, pengertian apa ya, diingat-ingat kalau udah bikin mind mapping. Oh iya, pengertian ada di bawah, paling bawah. Misalnya, pengertiannya adalah ilmu pengetahuan sosial. Terus manfaatnya apa? Kita bisa mempelajari di mana ya? Manfaat IPS. Oh, ada di sebelah
Iri, manfaatnya itu bisa mempelajari ilmu sosial di masyarakat, misalnya ciri-cirinya apa aja. Jadi ingat sama posisi di mana kita membuat peta konsepnya. Oke. Lanjut ya. Oke. Jadi selanjutnya dengan latihan soal. Kalau kalian kerjain matematika suka ngerjain soal dari rumah? Enggak. Nah, biasanya biar kita ingat dan paham dengan mata pelajaran itu dengan kita sering latihan soal di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah sama bukan hanya dengan tugas, tapi cari materi atau soal-soal dari internet. Kan sekarang bisa mengakses internet kan? Nah, cari soal-soal yang berhubungan dengan mata pelajaran yang kalian tuju. Misalnya kalau matematika, cari soal matematikanya beserta kunci jawabannya. Tapi jangan dulu lihat kunci jawabannya, kerjakan soalnya dulu, langsung lihat kunci jawaban. Nah, kalian lihat kalau udah ngisi terus lihat kunci jawaban, mana ya berapa benarnya, apa yang salahnya. Nah, kalian bisa mempelajari kesalahan kalian, berarti kalian bisa mengulangnya secara terus menerus. Oke? Case study itu menghubungkan mata pelajaran dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Misalnya kalau tadi matematika, kenapa bangun ruang kubus harus ada ruangnya, manfaatnya apa? Jadi kan ini ruangan ini berbentuk apa? Kubus. Berarti kubus itu emang ada gitu di dunia nyatanya. Ya. Brainstorming, ada yang tahu nggak brainstorming itu apa? Ya, untuk bertukar pikiran atau saling berpendapat atau bercurah pendapat. Jadi kita diskusi dengan teman kita. Ada biasanya kalau semakin banyak orang yang berpendapat akan mendapatkan pengetahuan yang baru, sehingga kita juga bisa belajar hal-hal yang baru. Ya. Nah, cari tahu gaya belajar kalian. Udah tahu gaya belajar kalian masing-masing? Ada yang tahu nggak? Ada 3 gaya belajar itu. Kita lihat. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Nah, kalau visual itu cukup dengan membaca, melihat, dia bisa paham. Nah, kalau auditory itu harus mendengarkan atau harus dijelaskan oleh orang lain. Kalau kinestetik harus dilakukan dengan prakteknya, maka dia bisa paham. Nah, ada nggak kalian termasuk yang mana dari ketiga ini? Visual, visual. Tasya? Visual. Esa? Auditory ya. Perlu dijelaskan atau mendengar dengan podcast ya. Nabila. Apa Nabila? Masih bingung? Nanti kakak kasih alat tesnya biar kalian tahu apa gaya belajar kalian. Mau nggak? Mau. Nanti kakak share ya linknya ya. Nah, kalau kita udah tahu gaya belajar kita, berarti kita tinggal apa? Mengatur jadwal belajar kita secara konsisten ya. Kalau misalnya sehari kalian target belajar misalnya berapa jam ya? 2 jam dalam sehari. Mau dibagi-bagi misalnya kita mulai sekolah 1 jam, terus malam 1 jam. Atau mau selamanya belajar boleh. Tapi kalau belajar terus nggak baik juga. Kalau nggak belajar sama sekali nggak baik juga. Jadi harus dilakukan sesuai dengan kemampuan kalian dan dilakukan secara konsisten. Oke. Sekarang kalian keluarkan buku kalian. Kakak udah nih buku yang udah ibu bagikan. Iya. Isi di situ ya. Nah, isi manfaat bimbingan klasikal pada hari ini ditulis di buku. Kesan dan kesannya apa aja. Dan dari ke-8 tadi, ya intinya 7 sampai 8 udah pasti ya.
Nah, dari yang tadi kakak jelaskan, pilih salah satu cara memahami pelajaran mana yang ingin kalian coba. Oke? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Manfaat gak? Sekarang udah tahu kan cara-cara untuk memahami mata pelajaran? Bermanfaat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kelas kalian sudah selesai? Sudah. Mau pulang? Oh, pasti mau ya. Ya, sebelum kakak tutup, kakak minta maaf dulu sebelumnya atas salah kata atau perbuatan yang menyinggung hati kalian. Maafin nggak? Maafin. Oke, di akhir kata Kak Cica is eating bakwan. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.